Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kedua ini, kita akan membahas mengenai jenis-jenis karya tulis ilmiah. Sebelum kita memulai materi, kita harus mengetahui apakah capaian pembelajaran mata kuliah dan subcapaian pembelajaran mata kuliah yang harus kita capai hari ini. CPMK yang harus kita capai hari ini yaitu mampu menjelaskan prinsip dan etika dalam penelitian untuk menghindari plagiasi. Kemudian sub CPMK yaitu mahasiswa mampu menguraikan jenis-jenis karya tulis ilmiah dan mahasiswa mampu mengidentifikasi jenis karya tulis ilmiah. Baik, sebelum kita membahas mengenai jenis karya tulis ilmiah, kita sebaiknya mengetahui apakah yang dimaksud dengan karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah merupakan sebuah tulisan yang dibuat berdasarkan metode ilmiah, yakni logika ilmu pengetahuan yang dimulai dari adanya masalah, tujuan, manfaat, dan pentingnya hal tersebut untuk dibahas, memuat adanya fakta, teori-teori terdahulu, dan karya-karya terdahulu yang membawa hal tersebut. Kemudian ada metode, pembahasan, hingga kesimpulan, dan tentunya referensi juga harus disertakan. Selanjutnya, yang manakah yang termasuk karya tulis ilmiah yang harus diketahui mahasiswa? Yang pertama, artikel ilmiah, yang kedua makalah, selanjutnya tesis, skripsi, disertasi, dan paper. Artikel ilmiah adalah suatu artikel yang memuat dan mengkaji suatu masalah tertentu dengan menggunakan kaidah-kaidah keilmuan. Nah, kaidah-kaidah keilmuan ini berarti bahwa artikel ilmiah menggunakan metode ilmiah di dalam membahas permasalahan, menyajikan kajiannya dengan bahasa baku dan tata tulis ilmiah, serta menggunakan prinsip-prinsip keilmuan yang lain yang sifatnya objektif, logis, empiris, lugas, jelas, dan konsisten. Karya tulis kedua adalah makalah. Makalah adalah karya tulis yang berisi mengenai permasalahan yang ditulis secara sistematis dan melalui pemikiran analisis yang logis dan juga objektif. Syarat karya tulis bisa disebut sebagai makalah adalah jika dibuat berdasarkan hasil pemikiran sendiri, tidak plagiat, belum pernah dipublikasikan sebelumnya, dan mengandung unsur kekinian. Misalnya saja mengandung topik yang sedang hangat dibicarakan oleh umum, dan yang paling utama yaitu bersifat ilmiah. Karya tulis selanjutnya adalah tesis. Tesis adalah karya ilmiah yang berlandaskan berbagai macam argumen ilmiah yang ditulis dalam bentuk karya ilmiah sesuai kaidah-kaidah yang berlaku dan sebagai syarat menyelesaikan program pendidikan magister atau S2. Karya tulis selanjutnya adalah skripsi. Skripsi adalah istilah yang digunakan untuk menyebut suatu karya tulis ilmiah berupa paparan tulisan hasil penelitian mahasiswa jenjang sarjana yang membahas suatu permasalahan atau fenomena dalam bidang ilmu tertentu dengan menggunakan kaidah-kaidah yang berlaku. Nah, skripsi inilah yang akan kalian buat untuk penyelesaian studi kalian nanti. Selanjutnya adalah disertasi. Salah satu hasil karya ilmiah akademik yang disebut disertasi ini disebut karya ilmiah karena pengambilan data di lapangan dilakukan berdasarkan metode penelitian tertentu, berdasarkan pengembangan ilmu, kajian teori, maupun berdasarkan berbagai uji eksperimen. Nah, disertasi ini khusus dilakukan oleh mahasiswa S3 atau calon doktor. Meskipun dikerjakan oleh mahasiswa S3, penulisan dan penyusunan sebuah disertasi tetap wajib dibimbing oleh pengawas atau dosen yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan intradisipliner sama seperti tesis dan skripsi. Selanjutnya, paper adalah sebuah tulisan yang membahas tentang topik tertentu dengan didukung data serta argumen yang kuat dan valid. Paper juga diartikan sebagai ringkasan dari sebuah penelitian yang dilakukan dan ditulis lebih ringkas dan rinci.